Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang klasifikasi produk berdasarkan karakteristik dan posisi developing point pada supply chain. Di sini kelompok kami beranggotakan Fitri Cahyaningratna dengan NIM A01323040, Eli Mustikorini dengan NIM A01323044, Muhammad Bayaki dengan NIM A01323048, dan terakhir Rukun Maria Simangunsung dengan NIM A01323055. Pada video ini akan memuat pembahasan produk fungsional dan produk inovatif. Kedua, pembahasan klasifikasi sistem produksi berdasar posisi developing point pada supply chain, yaitu make to order, make to stock, assembly to order, dan engineer to order. Ketiga, pengelompokan produk berdasar jenisnya dan posisi developing point. Keempat, kesimpulan. Marshall Fisher yang dimuat di Harvard Business Review tahun 1997 membagi produk dalam dua kategori, yaitu produk fungsional. Produk fungsional adalah produk yang memiliki permintaan stabil, sedikit variasi, dan siklus hidup panjang. Biasanya diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan yang terus-menerus. Yang kedua adalah produk inovatif, yaitu produk yang mengikuti tren, memiliki variasi tinggi, dan siklus hidup yang pendek. Permintaannya seringkali tidak dapat diprediksi dan cenderung fluktuatif. Klasifikasi sistem produksi berdasar posisi decoupling point pada supply chain ada 4. Yang pertama, make to order. Make to order merupakan strategi produksi di mana barang atau produk dibuat setelah menerima pesanan dari pelanggan. Dalam sistem make to order, produk tidak diproduksi sebelum ada permintaan atau pesanan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dan jenis produk sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Yang kedua, make to stock. Make to stock merupakan strategi produksi tradisional yang digunakan untuk mencocokkan persediaan dengan permintaan konsumen yang diantisipasi. Sistem make to stock memerlukan perkiraan permintaan ini secara akurat untuk menentukan berapa banyak stok yang akan diproduksi. Yang ketiga ada assembling to order. Assembling to order merupakan sistem produksi yang menjalankan proses produksi komponen untuk ketersediaannya dalam stok dan baru melaksanakan perakitan setelah merespon pesanan permintaan yang diterima. Yang keempat ada engineer to order. Engineer to order merupakan sistem produksi yang memungkinkan perusahaan sebagai produsen untuk merancang, membuat, dan menyempurnakan produk yang dimana seluruh proses produksinya dilakukan untuk memenuhi pesanan konsumen dengan spesifikasi tertentu yang dimana biasanya konsumen mempunyai spesifikasi sendiri sesuai dengan keinginannya. Nah, berikutnya merupakan pengelompokan produk. Yang pertama ada dari Monde Biskuit yang masuk ke dalam jenis fungsional karena produk ini memiliki permintaan yang stabil, berulang, dan berjangka panjang. Untuk posisi decoupling point masuk ke dalam MTS atau make to stock karena biskuit diproduksi dalam jumlah besar dan disimpan sebagai stok untuk memenuhi permintaan pasar secara cepat. Kemudian yang kedua ada dari kecap bangau. Kecap bangau masuk ke dalam jenis fungsional. Mengapa demikian? Karena kecap adalah produk yang stabil secara inovasi dan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan dari segi formulasi maupun cara produksinya. Untuk klasifikasi posisi decoupling point-nya masuk ke dalam MTS atau make to stock karena diproduksi dalam jumlah besar dan dapat ditemukan di mana-mana. Kemudian produk ketiga dari brand Zara yaitu baju, merupakan jenis produk inovatif karena Zara menghadirkan inovasi dalam industri fashion dengan siklus produksi yang cepat dan merespon terhadap tren mode yang berubah dengan cepat atau sering kita sebut dengan fast fashion. Kemudian untuk posisi decoupling point-nya masuk ke dalam make to stock atau MTS karena Zara memiliki kemampuan untuk merespon permintaan pasar dengan cepat.
Kemudian yang keempat ada produk dari Bulog, yaitu beras dengan jenis fungsional. Karena beras Bulog adalah produk dasar yang cenderung stabil dari segi inovasi dengan fokus utama pada kestabilan pasokan dan distribusi. Untuk posisi decouplingnya masuk ke dalam MTS atau make to stock karena beras Bulog umumnya disediakan dalam stok untuk memenuhi permintaan pasar secara teratur karena beras merupakan makanan pokok orang Indonesia. Kemudian ada produk dari Mixu yaitu es krim. Mixu masuk ke dalam jenis produk inovatif karena es krim seringkali melibatkan inovasi dalam rasa, tekstur, dan jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen. Untuk posisi decoupling pointnya masuk ke dalam MTO atau make to order, di mana komponen utama es krim itu dapat diracik sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian yang keenam ada produk dari biskuit Roma Kelapa yang masuk ke dalam jenis fungsional karena produk ini cenderung fokus pada stabilitas produk dan kualitas yang konsisten. Kemudian posisi decouplingnya masuk ke dalam MTS atau make to stock karena produksi dalam jumlah besar dan disediakan di pasar tanpa menunggu pesanan secara spesifik. Kemudian yang terakhir ada dari jamu Sido Muncul yang masuk ke dalam jenis fungsional karena jamu melibatkan penggunaan ramuan tradisional dan seringkali dengan penekanan pada manfaat sesuai dengan racikan ramuan yang digunakan. Kemudian masuk ke dalam MTS untuk posisi decouplingnya karena jamu diproduksi dalam jumlah besar dan disimpan sebagai stok untuk memenuhi permintaan yang stabil di pasar. Penjelasannya, produk fungsional itu adalah produk yang memiliki permintaan stabil, sedikit variasi dan siklus yang panjang. Biasanya diproduksi dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan secara terus-menerus dan gampang ditemukan. Kemudian produk inovatif itu produk yang mengikuti tren dan memiliki variasi yang tinggi dan siklus hidup yang pendek. Permintaannya seringkali tidak dapat diprediksi dan cenderung fluktuatif. Untuk make to stock atau MTS itu adalah produk yang diproduksi dan disimpan dalam jumlah besar sebelum ada permintaan spesifik dari pelanggan. Kemudian ada MTO atau make to order, yaitu produk yang diproduksi setelah menerima pesanan dari pelanggan sehingga produksi disesuaikan dengan permintaan yang ada. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah produk-produk yang dianalisis memiliki jenis dan posisi decoupling point yang berbeda sesuai dengan sifat dan kebutuhan pasar masing-masing. Produk fungsional seperti Mondi Biskuit, kecap bangau, beras Bulog, biskuit Roma Kelapa, dan jamu Sido Muncul menggunakan strategi make to stock atau MTS karena memiliki permintaan stabil dan siklus hidup yang panjang, sehingga diproduksi dan disimpan dalam jumlah besar sebelum ada permintaan spesifik. Di sisi lain, produk inovatif seperti pakaian pada produk Zara dan es krim Mixu memiliki permintaan yang fluktuatif dan siklus hidup yang pendek. Zara, meskipun inovatif, juga menggunakan MTS untuk cepat memenuhi permintaan musiman. Sementara Mixu menggunakan make to order atau MTO untuk memastikan produk segar sesuai permintaan spesifik pelanggan. Penyesuaian strategi ini membantu perusahaan mengelola persediaan dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.